Hai semuanya, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juli Telitan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen operasi. Istilah operasi atau operation dalam production dan operation manajemen diartikan sebagai kumpulan dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Sedangkan production diartikan sebagai proses konversi sumber-sumber yang dimiliki perusahaan menjadi output selanjutnya. Istilah manajemen diartikan sebagai penjelasan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Dengan demikian, production atau operation manajemen didefinisikan sebagai pengendalian, pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian event. Ruang lingkup manajemen operasional ini mempunyai hubungan dengan keputusan untuk menjalankan sebuah proses operasi, sistem produksi. Pemilihan manajemen operasional ini harus memerlukan sistem persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang dilakukan oleh manajemen operasional sebagai berikut. Yang pertama itu keputusan dan rencana strategi. Pada tataran ini, perencanaan dan keputusan memiliki skop yang luas dan meliputi seperti misalnya penentuan produk line, distribusi and marketing channel, new plan, and warehouse, dan lain-lain. Yang kedua, keputusan dan rencana taktis. Keputusan dan rencana taktis ini merupakan keputusan perencanaan taktis terutama yang terkait penyusunan schedule operasi, alokasi dana, penggunaan mesin, perencanaan tingkat produksi, penentuan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, penentuan perlu tidaknya lembur, peraturan perlu tidaknya persediaan, dan berapa banyak. Sedangkan yang ketiga ini, keputusan yang ketiga yaitu keputusan dan rencana operasional, di mana keputusan dan rencana operasional ini merupakan keputusan jangka pendek yang terkait misalnya menentukan pekerjaan yang harus dilakukan hari ini atau minggu ini, menentukan siapa yang melakukan tugas apa, menentukan tugas-tugas apa yang harus diprioritaskan. Perencanaan dan keputusan operasional ini merupakan tingkat yang terakhir yang mencakup perencanaan dan keputusan tugas-tugas rutin sehari-hari. Misalnya penjualan karyawan dan penjadwalan karyawan dan peralatan, penyesuaian tingkat produksi, keputusan melakukan tindakan-tindakan penyesuaian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengorganisasian mesin, pengawasan terhadap kualitas produk. Ruang lingkup manajemen operasional terkait keputusan tentang proses pengorganisasian sistem produk, pemilihan dan persiapan sistem operasi yang meliputi yang pertama, perencanaan jumlah kapasitas produk yang optimal. Yang kedua, perencanaan bangunan pabrik, layout, desain, dan tata letak fasilitas. Yang ketiga, desain proses transformasi. Yang keempat, desain aliran kerja. Yang kelima, manajemen persediaan. Yang keenam, manajemen proyek. Yang ketujuh, membuat skedul kerja. Yang kedelapan, pengendalian dan pengawasan kualitas. Yang kesembilan, pemeliharaan fasilitas produksi. Yang terakhir, ke-10, peranan manajemen operasional dan fungsi manajemen. Ada juga peran dan fungsi dari manajemen operasi. Peran dan fungsi manajemen operasi sangat
strategis dan mengembangkan sistem proses produksi yang tangguh untuk menciptakan produk atau jasa lebih efisien dan efektif. Perencanaan yang pertama yaitu perencanaan kualitas dan kuantitas bahan baku dalam proses produksi. Yang kedua, menentukan dan mengatur letak layout pabrik. Yang ketiga, menentukan dan mengaturkan lokasi gedung, persediaan dan peralatan yang efisien agar waktu dalam mobilisasi. Yang keempat, melakukan pemeliharaan peralatan untuk memastikan dan kontinuitas operasional. Dan yang kelima, menciptakan strategi produk yang berkualitas dan unik agar dapat bersaing di pasar dengan biaya yang efektif. Yang keenam, menentukan efisien kerja dengan menentukan biaya tenaga kerja jika ada penentuan tenaga kerja baik di lapangan maupun di area kantor dan mengurangi biaya lembur. Yang ketujuh, terakhir, jawaban atas kontinuitas hasil produksi baik dari kualitas maupun kuantitas. Ada juga pengendalian produksi. Proses produksi yang dijalankan oleh manajemen operasional adalah pengendalian yang berdasarkan pada perencanaan yang sudah diputuskan sebelumnya. Perencanaan produksi adalah dasar dalam melakukan pengendalian produksi. Di dalamnya mencakup beberapa kebijakan dan standar yang harus dipenuhi dalam proses produksi yang sedang dijalankan harus diawasi supaya tidak melenceng dari perencanaan yang telah disusun dan terkendali seperti yang diharapkan. Semua langkah pengendalian adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dengan mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan perusahaan. Di antaranya yang pertama, pengendalian bahan baku, yang kedua, pengendalian biaya produksi, yang ketiga, pengendalian tenaga kerja, yang keempat, pengendalian kualitas, dan yang kelima, pengendalian pemeliharaan. Ruang lingkup manajemen juga terdiri dari sistem informasi produksi, di mana sistem informasi produksi ini umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu struktur organisasi, yang kedua produksi atas dasar pesanan, yang ketiga itu produksi untuk pasar. Di mana struktur pengorganisasian adalah suatu proses di dalam membangunkan hubungan antara komponen organisasi dengan tujuan organisasi agar seluruh aktivitas diarahkan menuju pencapaian sasaran tujuan dari organisasi. Komponen yang maksudnya adalah pekerjaan apa yang harus dijalankan, siapa yang harus menjalankan pekerjaan tersebut, dan apa saja alat yang nantinya akan digunakan dalam menjalankan pekerjaan itu. Yang kedua, produksi atas dasar pesanan. Umumnya konsumen ingin diperlukan dengan cara yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Meskipun perusahaan sudah menciptakan produksi secara reguler, namun nyatanya masih banyak permintaan dari konsumen yang berbeda yang ingin dilayani secara berbeda pula. Ini menjadi tugas khusus dari manajemen operasional apabila jika kapasitas produksi yang dimiliki ternyata masih jauh kuantitasnya daripada yang diminati oleh para konsumen. Yang ketiga itu produksi untuk pasar. Perusahaan yang sudah mempunyai fungsi dari proses manajemen planning atau biasa yang disebut dengan perencanaan, organizing yang disebut dengan pengorganisasian, pembentukan staf kepemimpinan serta pengendalian
Orientasi manajer operasional adalah mengarahkan hasil output dalam kuantitas dan kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu yang sesuai dengan permintaan user atau konsumen.